Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Learning Management System yang beranggotakan saya sendiri, Monika Ayu Tri Utami, Diana Ratna Saputri, Maharani Lulu Hairunisa, Vina Eka Kusumaningrum, Hirna Wijayanti Windari, dan Anissa Aulia Azhara. Langsung saja untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah konsep Learning Management System atau LMS. Secara umum, pengertian Learning Management System atau LMS ini adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Menurut Ellis tahun 2009, Learning Management System atau LMS adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan, kegiatan belajar mengajar, kegiatan secara online, e-learning, dan materi-materi pelatihan yang semua itu dilakukan dengan online. Perangkat ini mendukung pendidik dalam mengelola setiap aspek pembelajaran hingga hasil belajar peserta didik. Selain itu, juga dapat mendistribusikan setiap materi untuk bahan pembelajaran. Konsep Learning Management System ini tidak hanya untuk proses pembelajaran yang ada di sekolah, namun suatu perusahaan juga bisa memanfaatkan platform ini. Dalam lingkungan perusahaan, platform ini membantu untuk menyatukan staf, membuat catatan penilaian, dan adanya LMS ini akan membuat pekerjaan Anda menjadi lebih cepat dan mudah. Oke, baik. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada manfaat LMS. Nah, manfaat LMS itu ada 6. Yang pertama, pembelajaran terpusat. Sistem pembelajaran dengan menggunakan model LMS ini akan memudahkan pengajar atau pendidik dalam memberikan materi kepada peserta didiknya. Nah, hal ini juga dapat memudahkan lembaga pendidik untuk memperbaiki sistem pembelajaran. Nah, dengan menggunakan model LMS ini, pengajar dapat memberikan materi yang lebih mudah untuk semua pelajarnya. Nah, yang kedua, mengelola dan melacak pelatihan. Dengan mengimplementasikan model pembelajaran LMS ini, pendidik dapat dengan mengelola dan melacak pelatihan dengan lebih mudah untuk semua muridnya. Bahkan personalisasi jenis pelatihan juga dapat dilakukan dengan melihat data dan kemampuan para peserta didiknya. Yang ketiga, dimanapun, kapanpun dapat belajar. Nah, dengan menggunakan model LMS ini, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dari mana saja tanpa harus datang ke sekolah. Misalnya ketika ia sakit, ia dapat mengikuti pembelajaran di kemudian hari. Nah, berbeda dengan pembelajaran tradisional. Ketika pelajar sakit dan tidak dapat masuk sekolah, mereka hanya bisa mencatat materinya saja, namun tidak dapat menerima informasi dan penjelasan dari guru atau pengajar. Nah, yang keempat, mudah beradaptasi dan dapat digunakan sebagai pengulangan bahan materi. Dengan penggunaan sistem LMS ini, pendidik dan peserta didik dapat dengan mudah beradaptasi untuk mengikuti proses belajar yang lebih baik. Sistem pembelajaran dapat dilakukan berulang kali untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi siswa yang kurang memahami materi saat pembelajaran itu berlangsung. Nah, yang kelima, ada proses belajar dan pengajar yang sederhana. Dengan menggunakan model LMS ini, pelajar dan pengajar dapat melakukan pelatihan maupun pembelajaran yang lebih efisien karena setiap materi dapat diunggah dan diambil melalui media online. Bagi pelajar pun akan lebih mudah untuk belajar ketika pengajar itu menggunakan sistem pembelajaran melalui rekaman video. Nah, manfaat yang terakhir yaitu lebih banyak pilihan untuk metode pengujian atau evaluasi pelajar. Kita dapat melakukan metode pembelajaran yang lebih variatif dalam melakukan pengujian dan evaluasi materi para pelajar. Nah, setiap pelajar itu dapat dengan mudah dipantau untuk diberikan materi yang lebih bersifat personal. Nah, hal tersebut terjadi karena pengajar atau guru yang umumnya menghabiskan waktu di jalan selama 1 jam, karena metode pembelajaran online bisa dilakukan dari manapun. Mereka memiliki lebih banyak waktu yang sejatinya 2 jam untuk di jalan bisa dilakukan sebagai pencarian materi, pengujian maupun untuk digunakan sebagai evaluasi pelajar. Materi selanjutnya adalah efektivitas Learning Management System atau LMS. Hasil pembelajaran berkaitan erat dengan ketercapaian dari sebuah tujuan. Apabila tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik, hal tersebutlah yang dikatakan efektif. Ada 2 pengujian efektivitas terhadap LMS. Untuk yang pertama, Kesta pada tahun 2013 menguji efektivitas blend learning dengan berbantuan LMS.
Didapatkan hasil pada post-test kelompok eksperimen sebesar 29,9, rata-rata kelompok kontrol 23,60. Hasil menunjukkan penggunaan program blend learning berbantuan LMS lebih efektif. Rata-rata kelompok post-test mencapai 29,90, sedangkan rata-rata pre-test 13,35. Untuk pengujian yang kedua dilakukan oleh Yapici pada tahun 2012, penelitian terhadap prestasi dan sikap menggunakan internet. Nah, pada penelitian ini menghasilkan bahwa pembelajaran campuran berbasis LMS efektif untuk meningkatkan prestasi siswa. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh learning management system. Akibat adanya efek pandemi COVID-19, model pembelajaran pendidikan di Indonesia berganti, yang tadinya luring menjadi daring. Nah, contohnya dari learning management system yang pertama yaitu ada Google Classroom. Nah, Google Classroom itu yaitu sebuah ruang kelas belajar online yang dibuat oleh Google. Nah, Google Classroom ini juga dapat digunakan pada level pendidikan dari jenjang SD sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, pada sistem Google Classroom ini ditawarkan oleh platform yang tentunya didesain untuk bisa terintegrasi dengan aplikasi Google lainnya seperti Google Drive dan juga Google Calendar. Contoh yang kedua yaitu ada Edmodo. Nah, Edmodo yaitu adalah platform microblogging pribadi yang dikembangkan untuk guru dan siswa. Dengan mengutamakan privasi siswa, guru dan siswa dapat berbagi catatan, tautan, dan dokumen. Guru juga memiliki kemampuan untuk mengirimkan peringatan, acara, dan tugas untuk siswa, dan dapat memutuskan untuk mengirimkan sesuatu dalam kerangka waktu yang dapat dilihat publik. Nah, Edmodo ini adalah sebuah platform pembelajaran sosial untuk guru dan dosen sekaligus bagi siswa. Contoh yang ketiga yaitu ada Skologi. Nah, Skologi ini merupakan solusi dari sistem manajemen pembelajaran yang dirancang untuk kolaborasi antara semua jenis pelajar dan instruktur. Solusi ditunjukkan untuk pembelajaran K12 atau istilahnya yang digunakan dalam pendidikan dan teknologi pendidikan di Amerika Serikat, yakni seperti TK dari kelas 1 sampai kelas 12 sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Tak hanya itu, juga dapat digunakan bagi program pelatihan perusahaan. Nah, fokus utama dari learning management system Skologi ini yaitu untuk memungkinkan kolaborasi dengan pos pemeriksaan yang sering dilakukan untuk memastikan peserta terlibat dengan materi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, contoh penggunaan LMS atau Learning Management System. Yang pertama ada Google Classroom. Jadi yang pertama kita masuk ke aplikasi Google Classroom, kemudian kita klik Get Start, dan pilih alamat email yang ingin digunakan untuk bergabung di Google Classroom. Kemudian tekan tanda plus di pojok sebelah kanan. Nah, ada dua pilihan. Kita bisa join kelas dan create kelas. Lalu, dan ada dua pilihan juga, yaitu dua pilihan role, yaitu teacher atau student. Jadi kita bisa memilih salah satunya. Kemudian kita mengisi kolom kelas, nama, session, subjek, dan role. Setelah kelas dibuat, Google Classroom akan otomatis generate kelas kode. Jadi kita bisa membagikan kode kepada teman-teman kita yang ingin bergabung di kelas tersebut. Kemudian pada bagian classwork, kita bisa mengunggah materi, memberikan tugas, atau mengadakan kuis. Setelah itu, agar lebih mudah dan hemat waktu, pertanyaan kuis tidak perlu diketik satu persatu di bagian question atau pertanyaan. Jadikan satu file, kemudian unggah dengan klik add. Kemudian, jangan lupa tetapkan skor maksimum yang bisa didapat dan tenggang waktunya. Kemudian, setelah kita menetapkan skor, kita bisa klik assign. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk memberikan tugas berupa daftar pertanyaan, kemudian jadikan satu file, kemudian unggah dengan klik add. Setelah itu yang terakhir, jangan lupa tetapkan skor maksimum yang bisa didapat pelajar dan tenggang waktunya. Kemudian, yang kedua, contoh penggunaan LMS yaitu ada Edmodo. Jadi yang pertama, kita buka situs Edmodo, kemudian kita klik button student, karena kita akan mendaftar sebagai siswa ya, lalu akan muncul halaman formulir pendaftaran Edmodo. Lalu jika ada akun Gmail, kita bisa langsung pilih untuk masuk ke situs tersebut. Lalu pilih I am student, kemudian
ada 5 cara lain di mana pada formulir beberapa kolom yang harus diisi dengan identitas yang sebenarnya diantaranya yang pertama itu ada first name atau nama depan, kemudian last name atau nama belakang, kemudian grup kode, kemudian ada email, username, dan password. Setelah mengisi identitas, jika semua kolom telah terisi dengan baik dan benar, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus mengeklik pada button sign up for free yang berada pada bagian bawah formulir. Dengan begitu proses pembuatan akun akan segera dimulai. Apabila terjadi kegagalan, silahkan cek pada setiap kolom yang Anda masukkan dan pastikan semua kolom terisi dengan benar. Kemudian, jika telah berhasil membuat akun Edmodo baru sebagai siswa dan ada ucapan selamat datang yang diucapkan oleh guru pada kelas tersebut. Kemudian yang terakhir, kita telah dapat menggunakan akun tersebut jika kita ingin belajar, mengirim tugas dalam bentuk soft copy tanpa bertatapan muka dengan guru yang bersangkutan. Contoh penggunaan LMS yang ketiga ada psikologi. Untuk menggunakan aplikasi psikologi ini cukup mudah dan tersedia beberapa fitur yang bisa digunakan untuk memulai. Di sini saya akan menyampaikan cara membuat course dan grup. Yang pertama, cara membuat kelas dengan fitur courses di psikologi. Yang pertama itu ada klik fitur course di aplikasi psikologi atau halaman aplikasi psikologi. Kemudian klik create untuk memulai membuat kelas. Selanjutnya isi nama pelajaran, nama kelas, bidang pelajaran dan level. Setelah itu klik create lagi. Setelah mengeklik create, kalian sudah berhasil membuat kelas di aplikasi psikologi. Untuk kode akses yang dibagikan ke murid atau teman-teman yang lain berada di bagian kiri bawah. Kemudian kalian bisa menggunakan berbagai tools yang tersedia untuk membuat soal, kuis, atau mengunggah soal di kelas Anda. Kemudian cara yang kedua itu cara membuat kelompok dengan fitur grup di aplikasi psikologi. Yang pertama, kita klik fitur grup di aplikasi psikologi atau halaman aplikasi psikologi. Kemudian kita klik create untuk mulai membuat kelompok. Kemudian kita isi sesuai kelompok yang kalian inginkan. Setelah itu kita klik create lagi. Anda bisa tambahkan orang dengan memberikan kode akses. Kemudian ada berbagai tools yang tersedia bisa Anda gunakan untuk memandu diskusi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan LMS. Yang pertama dibahas adalah kelebihan LMS. Yang pertama, pengalaman pribadi dalam belajar. Learning Management System dapat membantu siswa agar mandiri dengan dapat memilih sendiri peralatan yang dibutuhkan untuk belajar. Siswa juga dapat mengumpulkan bahan-bahan ajar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kelebihan yang kedua yaitu mengurangi biaya. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, peserta didik maupun pengajar dapat menghemat biaya. Karena LMS tidak membutuhkan perjalanan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahkan dapat menghemat waktu juga karena tidak perlu perjalanan ke sekolah. Kelebihan yang ketiga yaitu mudah dicapai. Learning Management System dapat memudahkan pengajar maupun peserta didik untuk mengakses pembelajaran di mana saja dan kapan saja, selama mereka terhubung dengan internet. Karena pembelajaran ini dapat dicapai tanpa dibatasi jarak, tempat, bahkan waktu. Kelebihan yang keempat yaitu kemampuan tanggung jawab. Peserta didik otomatis dapat mengikuti pengujian, penilaian, dan pengesahan yang membuat mereka menjadi bertanggung jawab terhadap kewajibannya masing-masing. Untuk selanjutnya adalah kekurangan Learning Management System. Yang pertama, model pembelajaran ini menyebabkan kurangnya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. Kekurangan yang kedua, peran pengajar menjadi berubah. Dari yang semula hanya perlu menguasai teknik pembelajaran konvensional, namun sekarang diharuskan untuk menguasai teknik pembelajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, tidak semua tempat dan tidak semua orang mempunyai fasilitas yang memadai untuk menunjang pembelajaran ini, seperti susah sinyal, tidak ada listrik, tidak mempunyai handphone ataupun komputer. Kekurangan yang keempat, tidak sedikit pula orang-orang yang tertinggal perkembangan yang menyebabkan terhambatnya kegiatan pembelajaran. Sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 6 yang telah menyampaikan materi tentang Learning Management System. Nah,
Sedikit saya simpulkan bahwa learning management system yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Dan manfaat learning management system itu yaitu dimanapun, kapanpun dapat belajar. Yang kedua itu mudah beradaptasi dan dapat digunakan sebagai pengulangan bahan materi. Yang ketiga yaitu proses belajar dan mengajar yang sederhana. Nah, contoh dari learning management system itu yaitu ada Google Classroom, Edmodo, Psikologi, dan ternyata di UNED sendiri itu terdapat learning management system yang disebut dengan Sikadu yang dapat membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya dalam setiap model pembelajaran, khususnya di learning management system itu juga terdapat kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.